Ahli hukum pidana Solahuddin menyebut keputusan hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Suatu perkara pidana, seorang hakim, majelis hakim mendasarkan pada minimal adanya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Menurut ahli, apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim? Ya baik, jadi hukum pembuktian kita itu memang menganut negatif wettelig bewijs teori. Jadi teori negatif perundang-undangan yang kemudian teori ini dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP. Di situ jelas normativitasnya. Hakim tidak boleh memidana. Nah, ini berarti negatif. Hakim tidak boleh memidana kecuali setidak-tidaknya berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Jelas di sini, jika ada dua alat bukti yang sah ditemukan di dalam proses persidangan ini, tetapi hakim tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa dan macam-macam itu, maka hakim bisa saja tidak memidana. Meskipun ada dua alat bukti yang sah yang ditemukan. Jadi harus dua-duanya memang. Itulah teori negatif perundang-undangan. Keyakinan hakim sangat dominan di sini. Karena hanya boleh didasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah itu. Boleh berdasar keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dipilih saja sehingga hakim menjadi yakin. Kemudian pertanyaannya tadi oleh penasihat hukum, lalu apa yang disebut keyakinan hakim itu? Nah ini, mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, saya pernah punya mantan mahasiswa yang jadi hakim sudah kurang lebih 20 tahun. Tiba-tiba suatu hari saya berjumpa dengan beliau itu. Dalam keadaan santai saya sempat menyinggung, Mbak, karena ini hakimnya ini wanita, saya panggil Mbak. Mbak, sampean sudah lama jadi hakim. Iya Pak. Kalau memutus itu kan harus didasarkan pada keyakinan. Apa Mbak keyakinan hakim itu? Ya Pak Solahuddin, pokoknya hati ini mantap. Ya saya putus katanya. Nah, jawabannya adalah hatinya mantap. Lalu saya menggelitik itu di dalam profesi saya sebagai guru, sebagai dosen. Saya mencari literatur-literatur apa sih keyakinan hakim itu. Seperti tadi itu, kriteria alat bukti yang sah itu apa? Ya. Bagi saya kriteria alat bukti yang sah yaitu tadi juga disinggung. Mulai dari validitas, relevansi, signifikansi, dan reliable. Lalu keyakinan hakim, saya mencari literatur, baik bahasa Jerman, Inggris, Perancis, Indonesia, Belanda, tidak ada yang menjelaskan keyakinan itu apa. Lalu saya ingat, oh iya keyakinan, yakin itu berasal dari bahasa Arab. Saya mencari literatur dalam hukum pidana Islam. Di situ hanya ditemukan bahwa yakona yakunu yakinan, suatu ketetapan hati yang mendalam dari hakim. Hanya begitu. Kemudian saya juga merenungkan, ini adalah istilah dari bahasa Arab. Lalu saya membuat kualifikasi soal keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu kualifikasi pertamanya adalah ainul yakin. Kalau hakim sudah melihat ada dua alat bukti yang sah, dipilah-pilah dan dipilih, oh ini alat bukti yang sah, kelihatan sudah, ya sudah, yakin saya. Maka itu didasarkan disebut dengan ainul yakin. Lalu saya naik kepada kualifikasi kedua. Keyakinan hakim itu disebut dengan hakul yakin. Jadi tidak cukup dengan ainul yakin, ada hakul yakin. Hakim bisa menerobos kaidah di balik norma. Sebab norma-norma itu di baliknya adalah kaidah.
ada suatu hak yang lebih hak, kebenaran. Makanya di dalam memutus, hakim melihat, menembus dari hal-hal yang berada di permukaan. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Tidak cukup hakim melihat di permukaan. Ada kebenaran di balik norma. Itulah disebut kaidah. Itulah keputusan hakim, keyakinan yang didasarkan yang disebut dengan hakul yakin. Lalu yang ketiga, kualifikasi keyakinan hakim itu adalah husnul yakin. Ini menyangkut soal kepatutan, kelayakan, kepantasan dari suatu peristiwa yang kemudian dipikirkan oleh hakim. Ini pantas enggak? Ini patut enggak? Sehingga putusan ini, keyakinan hakim ini disebut dengan husnul yakin. Dan kualifikasi yang keempat, ini adalah kualifikasi tertinggi dari keyakinan hakim yang saya sebut dengan nurul yakin. Keyakinan yang didasarkan kepada cahaya ilahi, tumbuh dan berkembang serta timbul dari hati yang paling dalam seorang hakim. Maka saya berpendapat keyakinan hakim haruslah nurul yakin, terutama hakim yang menjabat sebagai hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Semua keyakinannya didasarkan sehingga masuk pada kualifikasi nurul yakin, berdasarkan cahaya ilahi. Itulah yang disebut keyakinan hakim. Menurut perenungan saya, dan sudah saya tulis di dalam buku saya yang tadi yang saya sebutkan, Perkembangan Hukum Pidana Formil